Saya bilang, saya mau jawaban yang sebenarnya atau menjawab yang menyesuaikan. Tidak berbanding lurus. Jadi pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan, dengan pendapatan masyarakat. Saudara, kita berjumpa lagi di channel Socrates Talk. Dan kali ini tamu saya adalah seorang pengusaha dan belakangan terjun ke dunia politik. Beliau juga adalah Ketua Kadin Batam sekaligus Ketua Partai Perindo Kepri, Bapak Jadi Raja Gugu. Apa kabar Pak Jadi? Baik, assalamualaikum. Kabar baik, Baik. Socrates. Ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Pak Jadi, ngomong-ngomong, ini menarik ya soal Kadin ini. Ini kan organisasinya para pengusaha gitu. Nah, seperti apa kondisinya dunia usaha saat ini Pak Ali, terutama pasca pandemi gitu? Ya, alhamdulillah pasca pandemi kondisi ekonomi sudah mulai pulih, sudah mulai aktif kembali. Masyarakat sudah melakukan banyak kegiatan, bahkan mungkin ya kalau kita lihat pasca pandemi ini banyak ide-ide yang terbaru dari teman-teman pengusaha ya, lebih banyak peluang lagi, dan mudah-mudahan kalau nanti Pilpres ini bisa berjalan dengan lancar cepat ya, saya kira akan lebih bisa 2 kali lipat kegiatan ekonomi di Batam daripada sebelumnya. Iya. Jadi memang sekarang sudah mulai pulih, dan tapi masih banyak keluhan Pak ya, misalnya di pariwisata, misalnya soal tiket kapal yang masih mahal, kemudian daya beli yang masih menurun, tidak seperti biasanya. Seperti apa itu Pak? Iya, tentunya memang bahwa kalau keluhan pasti masih ada ya. Itu yang memang tugasnya pemerintah khususnya dan Kadin tadi terkait soal harga tiket Batam ke Singapura, Batam ke Malaysia. Sebenarnya setahun lalu kita mediasi, Kadin sudah memediasi ketika para pelaku usaha khusus yang di sektor tour and travel sudah melakukan kontrak dalam tahun belakangan, kemudian ada perubahan tiket. Ini kan banyak sehingga turis-turis yang inbound ke Batam itu melakukan cancel karena ada penambahan harga tiket. Sudah ke gubernur, sudah ke wali kota Kepulauan Batam, tidak ada perubahan sehingga ke Kadin. Nah, Kadin waktu itu sudah mengundang seluruh stakeholder, mulai dari Asosiasi Pariwisata, Asita, kemudian BHRI, bahkan mengundang BP Batam selaku pengelola pelabuhan penumpang ke luar negeri. Juga kita undang peri operator sebagai pelaku jasa peri operator dari Batam ke Singapura. Sampai di sana memang ada beberapa hal. Pertama adalah kita sama-sama mengalami 2 tahun lebih terkait pandemik ya, jadi memang tidak ada aktivitas dan tidak ada pendapatan. Jadi alasan bagaimana bisa mengembalikan kerugian yang selama 2 tahun lebih itu. Kemudian ada kenaikan harga minyak dunia, kemudian ada kenaikan penangkapan mesin peri sehingga terjadi kenaikan itu. Ya, tapi keluhan-keluhan itu tidak hanya itu Pak ya. Misalnya juga termasuk misalnya keluhan dari warga Batam ya yang berbisnis di e-commerce gitu. Sehingga misalnya mengirim barang keluar Batam itu pajaknya tinggi sekali, sehingga sekarang muncul bisnis baru namanya just tip. Dikirim barangnya ke Tanjung Pinang dulu, baru kirim keluar. Itu seperti apa? Ya, ini yang saya sampaikan dulu awal Januari lalu, Kadin Batam membuat Batam Economic Outlook, ya kan? Saya mengundang Dubes Singapura secara online, kemudian konjen kita di Johor Bahru, kemudian Kepala BP Batam dan saya. Saya meyakini memang pada waktu itu pasti dari pihak pemerintah menampilkan angka-angka. Nah, saya tidak menampilkan angka-angka pada. Saya hanya singkat saja, di dalam tubuh kita, di dalam jantung kita ini kan
ada 3 jalur darah, arteri sama kapiler, kapiler 3. Saya analogikan bahwa jalur satu darah kiri ini itu adalah lalu lintas orang. Lalu lintas orang ini berarti menyangkut turis. Satu lagi lalu lintas barang. Satu lagi yang kapiler di tengah itu adalah terkait kebijakan sebagai bridge-nya, Pak. Nah, bisa bayangin Pak Sokrates, kalau kita lalu lintas darah dari dan ke jantung ke seluruh tubuh kita ini tidak lancar, maka bisa kemungkinan kena stroke dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya? Sampai dengan begini, kalau lalu lintas barang dari dan ke Batam ini tidak lancar, lalu lintas orang dari dan ke Batam tidak lancar, maka dipastikan bahwa ekonomi Batam tidak mungkin, bisa katakan ya, bisa tidak tumbuh dan melambat gitu. Maka dari itu saya sampaikan di dalam forum yang sangat penting waktu itu, di dalam kita undang stakeholder khususnya, termasuk juga adalah menyangkut lalu lintas barang ini, menyangkut bea cukai, kemudian lalu lintas orang yang menyangkut imigrasi. Ada 2 di sana. Menyangkut imigrasi adalah terkait POA, Visa Non Arrival, dan alhamdulillah kebenaran Dirjen Imigrasi itu teman Silmi Karim, saya kemarin langsung gendong boyong semua asosiasi ke sana, dan sekarang sudah di mejanya Bu Menteri Keuangan. Mudah-mudahan bisa disetujui. Pertama, pemilik tinggal tetap yang di Singapura, orang asing masuk ke Batam itu free. Kemudian alternatif kedua, khusus negara turis pemegang visa ke Batam itu bisa free totally, atau hanya bayar $10 US multiple entry selama 1 bulan gitu loh. Atau memang ya bayar untuk yang single. Nah, kita harapkan adalah yang free. Mudah-mudahan ya sudah di mejanya Menteri Keuangan, dan mudah-mudahan disetujui bisa free. Karena kemarin Pak Sandi waktu ke Batam saya juga udah sampein, mudah-mudahan bisa free. Nah, itu tadi lalu lintas orang dan barang ini lancar. Nah, kembali ketika Peri juga, saya minta kepada Pak Rudi sebagai Kepala BB Batam, saya bilang, ketika KPPU ini sudah melakukan, saya terakhir melakukan karena tidak ada solusi, saya melaporkan kepada KPPU, Komisi Persaingan Usaha, karena diduga, hampir diduga, ini ada kartelisasi. Kartelisasi itu jika satu kelompok lebih dari satu bersepakat pelayanan yang sama, memberikan harga yang sama terkait layanan publik, maka itu sudah dikategorikan kartelisasi. Sudah ditemukan secara keseluruhan di Batam, sudah diakumulasi, itu sudah ditemukan, tinggal akan mengundang pihak-pihak terkait, khususnya pemilik perusahaan yang ada di Singapura. Ini lagi-lagi akan memberatkan dunia usaha soal pajak hiburan. Gimana reaksi teman-teman pengusaha di Batam? Ya, itu tadi mungkin berbeda pajak hiburan di Batam dengan di luar Batam seperti Jakarta dan Bali. Memang akhir-akhir ini cukup hot issue ya, yang disampaikan oleh Pak Bu Inul salah satunya, karena dia punya pemilik karaoke ya, online karaoke. Kemudian salah satu juga pengacara Pak Paris, karena dia banyak juga join acara tempat-tempat kafe ya gitu. Walaupun memang bahwa pajak hiburan itu ditanggung sepenuhnya oleh konsumen, tapi kan konsumen akan berpikir, kalau misalnya Pak Sokrates biasanya ke karaoke Inul ya bayarnya 500.000, nah sekarang naik misalnya sampai maksimal 75, maka harus bayar 1 juta lebih. Aku berpikir mendingan Pak Sokrates beli aja karaokean di rumah pelanggannya. Mau ya kan, jadi memang bahwa perusahaan ini tidak dibebani pajak karena kepada end user, tapi pelanggannya akan berkurang. Kalau pelanggannya berkurang ya bisa terancam ya pendapatannya turun ya kan. Turun, maka ya gaji karyawannya mau kemana, bisa dirumahkan, dan pasti dampaknya cukup besar. Pak Jadi, dalam fokus grup diskusinya Kadin, Bapak pernah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Batam kan pernah tahun lalu itu 2023 itu sampai di atas Provinsi Kepri dan di atas nasional. Tapi Bapak bilang itu pertumbuhan ekonomi semu. Ini sama Bapak jelaskan ya. Pertama, kenapa dari dulu saya katakan ya bahwa pertumbuhan ekonomi di Batam itu memang jauh dan rata-rata lebih tinggi di atas pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di provinsi, bahkan pertumbuhan ekonomi provinsi. Karena Batam itu hampir bisa mengatakan menopang
hampir 70 sampai 80% pertumbuhan ekonomi di Batam, sisanya daerah kabupaten lainnya, termasuk juga secara nasional. Semua atau abstrak. Kenapa begini? Saya tidak menyalahkan pihak BP Batam. Misalnya BP Batam merilis pertumbuhan ekonomi 6,sekian% gitu loh. Kemudian investasi nilainya sekian triliun gitu loh. Nah, ada salah satu media mengatakan, Pak Jadi, bagaimana pandangan Pak Jadi ada pertumbuhan ekonomi dirilis oleh BP Batam 35 triliun. Saya bilang, saya mau jawaban yang sebenarnya atau menjawab yang menyesuaikan gitu. yang sebenarnya apa? Nah, kalau sebenarnya saja saya kira orang awam pun, masyarakat pun, kita pun, media pun bisa melihat kalau 35 triliun itu proyek investasi kan bisa dilihat secara kasat mata. Iya. Di mana, apa, misalnya bangunan atau hotel kan kelihatan. Sampai berkatakan bahwa berapa penerimaan lapangan pekerjaan. Karena pemerintah dalam hari ini adalah Menteri Investasi BKPM itu sudah ada toolsnya. Ketika investasi masuk ada 3 minimal. Satu itu adalah ada pengalaman, dia bisnis berpengalaman di bidangnya, experience. Yang kedua adalah ada teknologi, ada ahli teknologi di sana, bentuknya apa. Yang ketiga adalah funding, modal. Nah, kalau dari 3 minimal ini, maka terakhir akan dilihat berapa sih bisa membuka lapangan pekerjaan. Ini sangat penting. Ketika membuka pekerjaan misalnya 1000 berapa? Ini unskill atau skill? Kalau yang skill seperti apa gitu. Nah, presentasinya ada. Walaupun harus mempekerjakan orang asing, mungkin tidak semuanya tugas, mungkin jabatan tertentu yang harus orang asing. Nah, kemudian kembali kepada yang tadi semua atau abstrak. Saya katakan semua atau abstrak. Kenapa? Karena BP Batam itu mengambil dana itu data itu dari BKPM. Kementerian Investasi. Nah, di Kementerian Investasi BKPM itu ada satu peraturan Kementerian Investasi yang mengharuskan setiap perusahaan itu melaporkan kegiatan usahanya per 3 bulan, per 6 bulan. Gitu, ya. Jadi misalnya saya ambil contoh di kawasan industri gitu loh. Produk misalnya produk elektronik misalnya. Kuartal pertama itu 1 juta, kemudian kuartal kedua dilaporkan 1 juta kepada BKPM, kepada Menteri Investasi. Kemudian kuartal kedua naik menjadi 10 juta. Selisih 9 juta ini menjadi nilai investasi. Inilah yang dirilis oleh Kementerian BKPM. Kenaikan investasi. Gitu. Walau nanti di kuartal berikutnya itu yang tadi 10 juta bisa aja kembali kepada 1 juta lagi gitu loh. Maka dari itu sebenarnya abstrak. Itu saya katakan ya semua atau abstrak gitu. Kenapa? Nah, setelah itu data ini diakumulasi oleh BKPM, oleh BPS. Nah, ini yang diambil data oleh pemerintah daerah maupun BP Batam. Itu yang diolah, penaikan investasi. Jadi dihitung seperti itu. Walaupun memang ada investasi yang real, misalnya ada pembangunan, ada jalan gitu ya, yang sumber dananya dari pemerintah. Tapi kan bisa kita lihat Pak Sokrates, investasi yang naik yang sumber dananya dari investor, pengusaha kan bisa kelihatan secara kasat mata. Kalaupun ada sekian triliun kan itu kan masih rencana. Misalnya seperti NDP kemarin pembangunan tower, pembangunan apa sekian triliun, itu kan belum tahu, masih rencana. Masih business plan. Artinya begini Pak, jadi dalam kacamata awam, walaupun dikatakan pertumbuhan ekonomi Batam itu tinggi, lebih nasional, tapi kehidupan masyarakat itu makin susah gitu. Itu yang saya katakan tadi, tidak berbanding lurus. Jadi pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan, dengan pendapatan masyarakat, dengan daya beli masyarakat gitu. Dan solusinya malah jangka pendek dengan memberikan sembako, pembagian sembako, itu kan tidak sehat sebenarnya jangka panjang. Sebenarnya sih tidak, ada juga membantu masyarakat, walaupun memang ya itu strategi, nanti mungkin masuk ke tahap kedua yang politik nanti. Itu porsinya politik gitu. Tapi kembali lagi kepada memang betul bahwa tidak berbanding lurus, tidak berdampak gitu. Kalaupun misalnya ada dampak secara ekonomi, secara pendapatan masyarakat, mungkin orang yang bekerja di perusahaan tersebut yang tadinya mungkin kerjanya hanya 8 jam,
jadi mungkin jadi 20 jam. Ya, kami tidak tambahlah OT-nya, overtime-nya, lemburnya, Pak Sokrates. Kalau misalnya gajinya misalnya 5 juta, bisa jadi menjadi 8 juta, naik 3 juta. Dampaknya memang pasti ada, tapi tidak secara keseluruhan gitu loh. Yang mungkin uangnya tidak dibelanjakan, mungkin dikirim ke kampung, Pak. Sehingga pendistribusian uang itu tidak keseluruhan. Sama halnya misalnya ekspor naik, dirilis gitu loh, ya kan? Ekspor impor naik gitu loh. Nah ini kan ekspor impor naik kan harusnya juga berbanding lurus harusnya dengan tadi misalnya daya beli, pendapatan. Nah tapi lagi-lagi bahwa ekspor impor yang ada di Batam ini kan tidak berdampak langsung kepada pendapatan gitu. Kenapa? Misalnya rata-rata perusahaan di Batam kan istilahnya mohon maaf ini ya penjahit gitu loh ya. Jadi ring 1 ring 2 dibawa ke Batam, hanya dikuisi, datang pagi mungkin pulang sore gitu loh. Tapi kan ini kan dihitung nih. Sama dengan turis lah. Ya sama dengan turis. Turis kalau dulu turis itu dihitung turis kunjungan itu kalau 1 hari. Sekarang begitu dicok sudah dikatakan turis gitu. Walaupun hanya business meeting datang hanya 1 jam balik lagi juga dihitung turis kan. Apakah Pak Jadi ingin mengatakan bahwa selama ini data-datanya hanya lebih di permukaan bagusnya, tapi sebenarnya di kehidupan masyarakat sendiri juga ini. Sambil contoh Pak Jadi, misalnya walaupun dari pandemi sampai sekarang itu dari 2020 sampai 2023 itu angka pengangguran terbuka itu turun. Tapi rasanya kok sekarang makin banyak orang mengeluh sulit cari kerja itu. Gimana ini Pak Jadi? Ya itu tadi saya katakan karena memang satu sisi banyak perusahaan yang tutup seperti kemarin ada satu kawasan industri, satu perusahaan itu garment. Jadi satu kawasan industri, media tanya gimana pandangan Kadin terhadap tutupnya perusahaan asing garment. Walaupun pertanyaan ini titipan dari satu lembaga lah ya. Lagi-lagi saya tanya mau jawaban benar atau mau jawaban katanya nggak ada orderan katanya. Saya nggak tahu nggak ada orderan, masa nggak ada orderan garment sebenarnya. Di mana-mana sekarang ini kan fashion kan lebih banyak gitu loh. Ya produktivitas kegiatan ekonomi di dunia cukup tinggi. Jadi kalau nggak ada order, jangan-jangan saya bilang, kalau mau jujur, jangan-jangan karena ya tekstil ini masuk kategori lartas, ya kan kategori barang terlarang, terbatas dan terlarang. Nah, sehingga apa ya? Mungkin karena kesulitannya in out Batam, keluar masuk Batam ini, sehingga mereka yang menutup perusahaan itu akhirnya ditutup perusahaan ini. Nah, harus cari tahu lagi-lagi kan harusnya kerjanya Badan Pengusahaan Batam sebagai penyelenggara kawasan perdagangan bebas Pelabuhan Bebas Batam. Ya, jadi satu sisi mencari aja, mempertahankan jauh lebih sulit daripada mencari gitu loh. Kita lihat bahwa seperti misalnya BB Batam setiap hari merilis hari ini investasi, tapi lapangan pekerjaan menurut Pak Sokrates bisa dikatakan sulit mencari kerja. Kalau saya nggak salah Pak Jadi dari awal masuk ke Batam jadi pengusaha banyak terlibat di promosi sebenarnya. Mungkin saudara Anda ingat ada namanya Batam Promo. Ya, Batam Promo. Nah, seperti apa sekarang promosi yang dilakukan pemerintah terhadap Batam ini Pak Jadi? Dulu saya tahun 92 datang ke Batam, Pak Sokrates. Saya kerja dengan Kak Kris Miluan, Nong Sapura sana, mulai dari bangun. Ya. Tapi saya itu kan orangnya kan cepat bosannya, artinya tidak cukup puas dengan apa yang dilakukan. Jadi sehingga saya mengundurkan diri dan saya mendirikan satu perusahaan namanya Batam Promo gitu. Ini sebenarnya karena waktu itu kan sedikit kegiatan aktivitas promosi ya. Nah, pada waktu itu juga sama Pak Sokrates ada kalau disebut salah satu medianya kan dulu Batam sama di sana kan gitu. Ada di sana dan bergerak di bidang pameran sampai kepada satu saat tahun 2000, masih ingat saya tahun 2005 itu kita mendeklar Batam sebagai kota MICE ya, meeting incentive dan exhibition gitu loh. Yang kemudian begitu saya bicara MICE, semua bicara MICE pada waktu itu dan itu lagi hot-hotnya dan ya lagi-lagi sekarang ya kegiatan yang sama dengan saya itu sudah banyak mengikuti gitu dan ya saya kan harus merubah itu dengan kegiatan yang lain gitu loh. Dan kalau kemarin Pak Rudi mengatakan bahwa Batam tahun 2024 ditetapkan sebagai kota wisata, kunjungan pariwisata, saya lebih detail lagi Batam sebagai sport tourism, jadi kota sebagai kegiatan event olahraga. Nah, saya mungkin ke depannya lebih banyak melakukan kegiatan sport tourism, kegiatan wisata olahraga gitu. Karena seperti kita lihat orang ke Batam ini ngapain sih?
Ya, dan belakang memang Pak Jadi lebih banyak aktif di organisasi olahraga. Ya, olahraga. Olimpiade. Ya, karena ini aktivitas kegiatan komunitas gitu ya. Jadi pendekatan olahraga itu kan ada olahraga prestasi, ada olahraga pendidikan. Olahraga prestasi ya saya ada di komite olimpiade. Olahraga pendidikan ya bagi masyarakat ya atau di dunia sekolah ya. Nah kemudian ya di sisi lain adalah di industrinya, olahraga sebagai industri, olahraga sebagai pariwisata. Ini kan olahraga, ini kan satu event komunitas, ini banyak gitu loh. Yeah. Nah Singapura itu banyak, salah satunya misalnya kegiatan sport tourism, pemain golf gitu loh. Di Singapura lapangan golf tahun kemarin sudah tutup dua lapangan golf tutup, ya kan, merubah fungsi menjadi public housing gitu loh. Nah tentu kemana ini orang-orang yang main? Nah akhirnya kan ada 3. Kita boleh bangga salah satu border Singapura, tapi kita harus antisipasi dengan Johor Bahru dengan Thailand gitu loh, karena Thailand juga menawarkan yang sama. Saya katakan sama teman-teman golfer ini sama gitu. Harus bisa di Thailand itu ada harga murah, caddy-nya bisa massage gitu ya kan, dikasih welcome drink segala macam, tawaran-tawaran packaging-nya yang baik ya. Sebenarnya ujung-ujungnya ya itu tadi, satu pelayanan services, kedua adalah tarif gitu loh. Pak Jadi, saya ingin kembali lagi ke Kadin sebagai ketua organisasi para pengusaha. Kadin ini kalau di luar negeri kan chamber of commerce yang mempunyai posisi tawar atau bargaining position dengan pemerintah itu cukup kuat karena dia membayar pajak dan menciptakan lapangan kerja. Nah sementara Pak Jadi kan sudah jadi ketua Kadin, apa yang terjadi dengan pemerintah kota dalam hal usulan atau saran kepada pemerintah dalam mengeluarkan berbagai kebijakan? Ya, jadi pertama memang bahwa Kadin ini sebenarnya yang mendirikan itu kan pemerintah zaman Hindia Belanda lalu, bahwa pemerintah tidak bisa berdiri dan bekerja dan berjalan sendiri. Di negara-negara luar itu, di mana ada pemerintah, ada pengusahanya. Nah dari sana beranjak bahwa Indonesia membutuhkan satu lembaga ekonomi. Maka dari itulah Kadin ini satu-satunya, bukan salah satu, saya katakan satu-satunya lembaga ekonomi. Kenapa lembaga? Karena Kadin ini didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 87 dan terakhir ini Kepres 18 tahun 2022 terkait pengesahan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kenapa lembaga lagi? Yaitu tadi sama, artinya bahwa kalau satu organisasi, satu lembaga yang didirikan oleh undang-undang, maka itu sama dengan organ negara ya, organ negara. Saya lagi-lagi menganalogikan supaya gampang diterjemah. Kalau organ itu ibaratnya kita, organ itu bisa Kadin itu salah satunya misalnya tangan. Ya, tangan saya ini. Ya, artinya ketika ada nyamuk atau gatal di pipi saya langsung tanpa diminta langsung ekspresi langsung. Artinya apa? Kadin posisi seperti itu. Diminta tidak diminta, bahwa Kadin itu harus responsif terhadap kegiatan-kegiatan yang menyangkut ekonomi. Karena ini adalah lembaga, undang-undang, organ, ya sama dengan sejajar, mitra pemerintah sejajar. Karena pemerintah daerah kan berdasarkan undang-undang. Jadi sama. Apakah itu sebabnya? Kadang-kadang Pak Jadi seperti berseberangan dengan wali kota, tapi kadang-kadang seperti bisa duduk bareng gitu. Saya bukan berseberangan ya, kalau di media sebagai fungsi kontrol ya, Kadin sebagai mitranya, ibarat suami dan istri lah ya. Jadi kalau misalnya ya suami atau istrinya nakar atau lari, saling mengingatkan gitu loh. Saya tidak personal, secara personal dengan Pak Rudi sebagai wali kota dan kepala BB Batam. Tapi ketika manakala kebijakan itu tidak pro bisnis, tidak business friendly, tidak pro masyarakat, maka kita perlu memberikan masukan, memberikan kritikan, sampai ya kalau memang tidak juga bisa dilakukan uji materi gitu ya, gugatan gitu loh. Terakhir saya katakan terkait misalnya kebijakan kepala BB Batam menyangkut pertanahan di Batam, lahan di Batam, ya. Yang lagi strategi, singkat cerita saya diundang di depannya KPK, ada asosiasi terkait RE, kemudian menyampaikan perubahan peraturan kepala terkait kepemilikan pengelolaan lahan di Batam, HPL Batam.
dari depan KPK. Cuma kan nggak bisa pengusaha dari seperti itu kan, siapa yang akan bicara? Ya lagi-lagi kalau pengusaha ini kan ya mereka itu tidak enak, takut dan sebagainya kalau bicara atau komplain gitu loh, ya kan? Karena feedbacknya pasti akan tidak baik terhadap perusahaannya. Nah lagi-lagi ya saya sampaikan bahwa seyogyanya sebelum peraturan baik itu Perda, Perwako, kemudian peraturan kepala BIM Batam, sebelum itu dikeluarkan perlu yang namanya itu ya mekanisme proses partisipasi masyarakat. Betul. Karena apa? Ya seyogyanya. Kenapa dia Memasukkan dari masukkan? Karena termasuk pengusaha. ya, karena rohnya apapun produknya hukum baik yang diterbitkan oleh BP Batam maupun Pemko Batam, rohnya ada dua nih Pak Sokrates. Satu adalah bagaimana sebagai guidance untuk mempermudah, ya kita katakan untuk mempermudah. Kan tidak mungkin atau tidak, saya kira tidak pernah berpikir pemerintah untuk membuat sulit masyarakat kan gitu. Sebagai guidance untuk mempermudah urusan apapun itu, baik perizinan apa itu pertama. Yang kedua adalah dari peraturan itu, dari kebijakan itu bisa nggak menghasilkan PAD pendapatan, baik itu PNBP misalnya di BP Batam, pendapatan asli daerah mungkin di Pemko Batam. Hanya dua ya orangnya itu. Makanya fungsi-fungsi ini ada dua di sana. Ada fungsi legislatif, ada fungsi eksekutif. Nah harusnya ada di sana gitu. Nah tapi kan terjadi sekarang ini Pak Sokrates, begitu keluar baru orang teriak-teriak gitu. Karena Pak, jadi apakah Kadin yang Bapak pimpin ini kurang kuat dalam tanda petik ya berhadapan dengan pemerintah sehingga Bapak mesti harus terjun ke politik? Nah sebelum Pak Jadi menjawab, kita break sejenak dan ikuti terus Sokrates Talk.